Apa ya? Di mimpi aku sosok ini bilang, kok belum juga? Nah, apa yang belum juga ini? Atau di mimpi suami aku dia bilang, kan udah janji. Lah emangnya kami ada janji apa gitu loh. Nah tapi seolah kayak nggak mau larut dengan kebingungan ini, Mbak Kinan pun memilih untuk ya udahlah nggak terlalu dipikirkannya kali ya. Udahlah ini cuma mimpi aja kok kayak gitu. Kalian pasti udah tahu kan apa yang lagi ditagih sama sosok ini. Tahan dulu, tahan nanti aku kasih tahu. Nah dah kan Wak, setelah 1 minggu opname di rumah sakit, Mas Wisnu ini pun akhirnya diizinkan untuk balik ke rumah. Waktu itu mereka pulang ke rumahnya ibunya. Halo guys, maaf ya videonya kepotong dulu. Jadi aku di sini mau rekomendasi skincare Bepom itu dari MS Glow. Jadi kita punya 4 paket skincare yang kalian bisa sesuaikan sama kondisi wajah kalian. Ada paket acne, paket whitening, paket luminous, dan paket ultimate. Semuanya kalian bisa sesuaikan sama kebutuhan kulit kalian masing-masing ya guys. Mbak Kinan Wak dengan beristirahat di kamar pengantin. Dan pada saat itu kamar pengantinnya udah diberesin Wak, udah berubah jadi kamar pada umumnya, kamarnya Mbak Kinan sebelumnya. Udah nggak pakai lagi dekorasi kelambu tuh udah nggak ada lagi. Nah, pada waktu itu hari masih siang Wak, tapi karena memang sudah kelelahan kali setelah pulang dari rumah sakit, Mbak Kinan sama Mas Wisnu pun ngantuk, tidur. Tapi walaupun Mbak Kinan sudah memejamkan mata, anehnya dia tetap nggak bisa tidur sama sekali Wak. Aku ngerasa dari tadi itu macam ada yang berteriak-teriak gitu di telingaku sambil bilang, ayo, mana malam pertamanya? Ayo, kenapa lama sekali? Itu kata dia. Nah mendengar hal itu Mbak Kinan pun langsung terbelalak kaget lah kan. Siapa yang ngomong kayak gitu tuh? Belum hilang rasa kagetnya nih Wak, tiba-tiba Mas Wisnu langsung nepuk tangannya Mbak Kinan kan. Sayang, itu di langit-langit kok kayak gitu katanya. Kenapa kok kayak ada awan badai sayang? Itu kan harusnya langit-langit biasa tuh yang. Nah mendengar ucapan Mas Wisnu, fokusnya si Kinan pun langsung beralih ke arah langit-langit kamar Wak. Dan kalian tahu apa yang Mbak Kinan lihat waktu itu? Mbak Kinan melihat ada asap tebal berwarna abu-abu bergerak cepat gitu menyerupai awan badai Wak. Dan setelah diperhatikan lebih lama lagi, Mbak Kinan sadar bahwa ternyata yang dilihatnya itu bukan awan. Makin lama nih kan Wak, makin lama asap yang menggumpal macam awan tadi berubah menjadi 2 sosok. 2 sosok yang sangat jelas dan berwarna, bukan abu-abu lagi, bukan. Makin lama makin jelas muka sosok itu kan. Dan waktu itu Mbak Kinan dengan sangat yakin mengenal ini siapa kedua sosok yang baru muncul ini. Siapa dia betul? Yang satu ini si Koya, yang Mbak Kinan lihat waktu di kamar mandi waktu dia lagi luluran doang. Dan yang sosok satunya lagi itulah perempuan tinggi besar dengan baju berjubah merah kemas-emasan tuh yang masuk ke dalam tubuhnya Mbak Kinan sebelum akad. Nah itu. Dan kata Mbak Kinan sosok perempuan itu menggunakan pakaian seperti Ratu Manchu Wak. Ratu di salah satu dinasti dalam sejarah Tionghoa katanya. Lengkap tuh pakai mahkota berbentuk semacam kupu-kupu. Nah wajah sosok perempuan ini cantik kali, kulitnya putih bersih. Dan kedua sosok yang dilihat sama Mbak Kinan ini Wak lagi melayang-layang dengan cepat di langit-langit kamar mereka tuh. Dan di saat itulah Wak, Mbak Kinan ini akhirnya menyadari sesuatu. Mbak Kinan akhirnya paham apa yang sebenarnya 2 sosok ini incar Wak. Setelah menjaga dan membantu pernikahan mereka, sekarang kedua sosok itu datang kembali untuk meminta upah. Minta upah yang memang sudah dijanjikan kepada mereka. Dan kalian tahu upah apa yang dijanjikan akan diberikan kepada mereka Wak? Tumbal Nadia, bukan. Kedua sosok ini dijanjikan akan diberi upah berupa malam pertamanya Mbak Kinan dan Mas Wisnu. Agen ya nyambung kan ini sama mimpinya Mbak Kinan sama mimpinya Mas Wisnu. Di dalam mimpi mereka Wak, sosok-sosok ini kan selalu bertanya mana? Kok belum? Ayo mana gitu kan? Ya jelaslah Mbak Kinan sama Mas Wisnu ini belum sempat melakukan malam pertama. Kan Mas Wisnu tepar hari pertama nikah tuh. Di opname 1 minggu. Nah menyadari apa yang sedang sosok-sosok ini incar Wak, Mbak Kinan pun langsung ajak Mas Wisnu, Mas cepat Mas, apa baca ayat kursi. Nggak langsung malam pertama, kalau itu aku tahu pikiran langsung dia, langsung malam pertama. Bukan, baca ayat kursi dulu Mas. Baca terus Mas sampai mereka hilang ya katanya. Nah, mereka baca lah itu ayat kursi terus menerus kan Wak. Dan setelah itu mereka berdua ini langsung sepakat untuk menghafal doa malam pertama ada loh Wak. Supaya mereka berdua ini diberikan keselamatan dan dijauhi dari gangguan-gangguan jin kayak gitu itulah. Udah mereka hafal dulu sama-sama kan. Nah singkat cerita Wak, setelah Mas Wisnu ini udah sehat kembali, akhirnya barulah itu mereka melalui yang namanya malam pertama yang memang sempat tertunda itu. Dan pas sudah selesai kan Mbak Kinan ini masuklah ke kamar mandi mau bersih-bersih. Nah pada saat itulah Wak, sesuatu yang sangat tidak dia duga pun terjadi. Dimana waktu itu Mbak Kinan ini kan lagi duduk gitu di kloset kan. Terus tiba-tiba dia melihat sosok Koya tuh datang balik. Dia datang balik sedang
Lagi jongkok gitulah di hadapannya. Dan Koya ini tampak menyeramkan kali, Wak. Lidahnya langsung julur panjang, tau kalian. Dan sesaat kemudian dia ngomong gini. Darah perawan memang enak sekali. Manis. Astagfirullahaladzim. Koya, nengok hal itu Mbak Kinan cuma bisa berteriak histeris ketakutan. Wah, siapa ini? Gitu, langsung sekuat tenaga dia keluar dari kamar mandi dan langsung nemui suaminya. Nah, melihat Mbak Kinan yang memang bergetar ketakutan gitu ya, Mas Wisnu juga berusaha untuk menenangkan istrinya kan. Langsung bertanya-tanya nih, kenapa sayang, ada apa? Apa yang sedang terjadi? Tenang dulu kamu, tenang dulu sayang, kenapa? Nah, setelah lebih tenang barulah itu Mbak Kinan dapat menceritakan semuanya sama Mas Wisnu lakinya. Nah, mendengar ceritanya Mbak Kinan, Wak, Mas Wisnu pun langsunglah mengambil keputusan yang sangat tegas. Besok kita harus balik ke Bandung. Langsung balik kita, nggak usah kita di sini lagi. Oke, siap Mas, aku akan packing hari ini. Ngomong sama ibunya, diizinkan langsung memang. Dan setelah memutuskan kembali ke Bandung, barulah itu gangguan-gangguan itu menghilang, Pak. Ya Allah, geli. Aku nggak mau ngasih tahu detail apa yang dilakukan sama si Koya untuk kamar mandi. Astagfirullah, Mbak Kinan. Nah terus Wak, sebulan setelah menikah, Mas Wisnu sama Mbak Kinan ini balik lagi nih ke Jakarta untuk merayakan Hari Raya Idul Adha bersama. Dan mumpung lagi di rumah, ya udahlah Mbak Kinan pun menghabiskan waktu dengan bersantai-santai di sana dan nonton TV. Tapi waktu lagi asik nonton TV, Wak, Mbak Kinan ini ngerasa kok macam ada yang lagi perhatikan aku gitu kan, agak resah gitu dia. Nah karena resah dengan hal itu, akhirnya Mbak Kinan pun memutuskan untuk masuklah ke kamar. Udahlah aku tiduran di kamar aja. Nah tapi waktu Mbak Kinan menengok ke belakang, lagi-lagi dia melihat ada sosok Ratu Mancu tuh masih ada. Dia lagi duduk di kursi, nengok ke arahnya Mbak Kinan. Wajahnya cantik kali memang Nadia. Dan sosok itu tersenyum lembut sama aku, tersenyum dia. Dan gak lama setelah itu sosok itu pun berdiri dengan anggun dan berjalan ke arah pintu kamar yang tertutup. Dan dia menembus pintu sambil kayak membungkukkan badannya gitu. Ya Allah. Dan selama sosok ratu tersebut menampakkan diri, bibirnya ini kayak terus menyunggingkan senyum manis gitu, Wak. Dan itu adalah terakhir kalinya aku bertemu dengan sosok tersebut, Nadia. Dan sampai hari ini baik Mbak Kinan atau Mas Wisnu pun tidak pernah lagi melihat sosok-sosok tersebut, Wak. Mereka pun ya udah melanjutkan kehidupan mereka dengan sangat tenang dan menjadi keluarga yang sangat harmonis. Alhamdulillah. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang ritual calon pengantin yang memang dialami sama Mbak Kinan dan Mas Wisnu ini. Dan FYI sekarang pernikahan mereka sudah berjalan kurang lebih 26 tahun Mbak Kinan. Aku harus aku panggil tante ya, Tante Kinan. Aduh telat, nggak apa-apa lah Mbak Kinan aja. Dan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak Wak. Kita doain ya semoga pernikahan mereka langgeng dan juga selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Dan melalui cerita ini juga Mbak Kinan berpesan kepada kita semua untuk jangan pernah meminta pertolongan apapun sama jin, Wak. Dalam hal apapun, mari kita senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur nih Wak ya, bagi aku kisah ini tuh gak cuma seram aja Wak, tapi bikin bergidik juga. Aku betul-betul kayak gak nyangka gitu loh, ternyata upah malam pertama itu ternyata ada ya, darah perawan. Astagfirullahaladzim. Kalau kalian, menurut kalian gimana Wak? Bagian mana yang bikin kalian deg-degan? Komen di bawah Wak ya. Dan mungkin diantara kalian juga pernah mengalami hal ini atau mungkin lebih parah lagi, lebih menyeramkan lagi, boleh. Ayo buat kalian yang pengen menyampaikan kisah horornya juga, boleh langsung kirim kisahnya selengkap mungkin, seapadanya mungkin, serapi mungkin ke email yang ada di bawah ini dengan subjek kisah hororku. Sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti gampang kami ngubungin kalian kalau kisah kalian di-up di video selanjutnya ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya